Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi wirausahawan kerajinan dengan inspirasi budaya non-budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai prakarya dan kewirausahaan tentang karakteristik wirausaha. Materi yang ada pada video kali ini itu terkait dengan pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, karakteristik yang dimiliki oleh wirausahawan. Yang ketiga adalah faktor keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran, diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kita dapat menjelaskan pengertian dari wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik wirausahawan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada yang tahu siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam layar monitor? Nah, bagi yang tahu ini adalah salah satu dari banyak tokoh wirausahawan yang ada di dunia. Nah, siapa saja? Apabila kenal, silakan tulis di kolom komentar. Nah, setelah itu, selanjutnya kita akan membahas mengenai istilah dari wirausaha, wirausahawan atau entrepreneur, kemudian kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara tiga istilah ini. Nah, untuk istilah wirausaha sendiri berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan kalau usaha adalah perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi, pengertian wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Jadi intinya wirausaha dikatakan orang yang pandai memanfaatkan suatu peluang. Nah, selanjutnya untuk pelaku usaha, istilah wirausahawan atau entrepreneur. Nah, kalau istilah asingnya ya. Nah, pengertian dari wirausahawan sendiri adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikir dalam melakukan usaha, ataupun seseorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Jadi dikatakan wirausahawan itu ketika ide yang ada di kepala itu mampu dituangkan dalam suatu action atau produk, mau produk itu bisa berupa barang maupun jasa, sehingga bisa dituangkan ke dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, di sini, untuk pengertian kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, kalau kewirausahaan artinya, ini kalau menurut lampiran keputusan Menkop Pembinaan Pengusahaan Kecil. Nah, di sini dikatakan kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada usaha. Upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, pengertian lain adalah sikap atau perilaku yang melibatkan keberanian mengambil risiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Nah, di sini kalau kewirausahaan berarti terkait dengan ilmunya ya, ilmu yang harus digunakan untuk dapat melakukan kegiatan berwirausaha. Nah, selanjutnya kita perlu mengenali karakteristik wirausaha. Yang pertama, ada percaya diri. Ya, salah satu modal yang harus dimiliki adalah percaya diri. Karena penting ya, namanya juga seorang wirausaha, dia harus mampu memperkenalkan produk yang dia miliki, misalkan. Itu. Kemudian berorientasi tugas dan hasil. Jadi ada orientasi yang dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan berwirausaha. Kemudian berani mengambil resiko. Nah, di sini perlu digarisbawahi ya. Berarti seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko.
Karena kalau kita usaha, ya kalau nggak untung ya rugi. Nah, bagaimana cara kita meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan? Nah, ini ada ilmunya dalam kegiatan berwirausaha. Selain itu, seorang wirausaha juga harus memiliki jiwa kepemimpinan. Karena ketika dia mampu memimpin, baik memimpin dirinya sendiri, baru memimpin karyawannya, dan sehingga kegiatan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan operasional yang direncanakan. Kemudian, keorisinalitas atau keaslian, nah ini lebih ke bisa dikatakan ke ide produk maupun segala tindakan atau upaya dalam berwirausaha itu orisinal berasal dari idenya sendiri. Meskipun kalau kita bicara ide, kita bisa melakukan kegiatan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Seperti itu. Tapi ada orisinalitas yang kita pegang. Kemudian berorientasi ke masa depan. Namanya usaha itu tidak diharapkan hanya dalam jangka pendek ya, tentunya harus bisa berlangsung jangka panjang. Jadi seorang wirausaha harus memiliki visioner yang ke depan sehingga usaha yang dijalankan itu bisa berkembang dan berlanjut ya untuk kegiatan usahanya. Itu karakteristik untuk yang harus dimiliki oleh wirausaha. Selanjutnya, nah, di sini faktor apa saja sih yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan berwirausaha? Nah, di sini ada beberapa poin penting terkait dengan keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Yang pertama, memulai sesuatu itu pasti tidak mudah dan itu harus dijadikan pedoman ya. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil resiko sesuai ya dengan karakteristik wirausaha. Gagal dalam melakukan suatu hal adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi, ketika kita gagal, berarti kita harus bisa bangkit dari kegagalan tersebut dengan cara melakukan analisis terhadap kegagalan yang terjadi. Bukan malah kita kalau misalkan jiwa kewirausahaan, bukan malah terpuruk ya apabila terjadi kegagalan. Nah, jika kamu mencoba wirausaha dalam suatu bidang lalu gagal, kamu tidak perlu berkecil hati atau putus asa, cobalah kembali. Nah ini ya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tentu sebelum memulai berwirausaha, buatlah perhitungan dan perencanaan yang matang. Nah, di sini ya kunci dari keberhasilan dan kegagalan berwirausaha adalah kita dalam melakukan suatu kegiatan usaha tentunya harus melakukan perencanaan baik itu dari administrasi, produksi, pemasaran, maupun evaluasi. Nah, itu harus direncanakan secara matang. Jadi, waktu usaha didirikan, karena memang itu harus berjangka panjang, maka harus ada perencanaan yang matang. Jadi, keberhasilan dan kegagalan itu tergantung dari perencanaan dari wirausaha tersebut. Karena segala sesuatu yang direncanakan apabila dilakukan tentu di lapangan juga akan mengalami kendala. Dan di kendala tersebut harus dilakukan analisis sehingga dapat ditemukan untuk solusinya. Misalkan, nah kita bicara masalah budaya nasional sumber inspirasi. Nah, di sini kalau kita kenal ya, Indonesia itu negara kepulauan, terdiri dari beragam pulau. Nah, sehingga misalkan ketika kita mau mencari ide suatu produk, nah kita bisa melihat dari dengan mengamati lingkungan di sekitar kita. Nah, misalkan seperti ini, lihat di sini. Nah, misalkan ketika kita melihat, oh ada nih flora, fauna di Indonesia, kemudian ada kebudayaan di Indonesia. Nah, ketika kita melihat suatu adat ataupun ini cara misalkan ini kita melihat bahwa dulu kalau membajak sawah, menggunakan ini kemudian kita lihat dari teknik ini. Nah, di sini kita bisa inspirasi, kita bisa membuat hiasan. Nah, hiasan ataupun ornamen. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tari, kita bisa membuat gantungan kunci atau tempelan kulkas atau apa dari gambar-gambar yang menggambarkan budaya bangsa kita. Mengambil dari keragaman yang ada. Itu salah satu contoh ketika kita membutuhkan suatu ide. Jadi kita amati dulu, kemudian kita pikirkan apakah itu akan dibutuhkan atau bermanfaat, keberlangsungannya seperti apa. Nah, itu baru kita eksekusi menjadi suatu produk. Jadi dari ide yang kita peroleh di kepala, kemudian kita tuangkan ke dalam produk. Nah, produk di sini bisa jasa maupun berupa produk ya. Nah, itu. Jadi itu merupakan materi tentang karakteristik wirausaha. Jadi seorang wirausaha itu tidak hanya langsung, tapi mereka itu belajar terlebih dahulu. Walaupun belajar dalam arti belajar dari pengalaman maupun belajar teorinya. Tapi alangkah lebih baik tahu teori kemudian dipraktikkan di lapangan sehingga
apabila terjadi kendala di lapangan bisa dilakukan analisis untuk menemukan solusi. Itu materi yang perlu dibahas dalam karakteristik wirausahawan. Selanjutnya akan mempelajari mengenai perencanaan usaha. Silakan untuk menuju video selanjutnya untuk membahas masalah perencanaan usaha. Support this channel, subscribe, like, comment, and share, and see you the next video. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.